bahwa kalau mau ngelawan coklat harus dengan hijau. Ya, jangan-jangan bagian dari operasi senyapnya Andika. Bisa jadi ya kan. Iya. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Wah. Andika ini punya tim khusus perempuan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi sangat mengejutkan sekali. Siapa sangka ternyata Andika Perkasa itu mempunyai operasi yang benar-benar senyap, yang mempunyai tim rahasia yang bahkan tak bisa ditembus oleh PDIP sekalipun untuk memenangkan Pilkada Jateng 2024. Ini benar-benar sungguh keren sekali guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Oleh salah satu petinggi parcok di Jawa Tengah gitu, dan ditanyai ini dukungannya kemana gitu, karena dia takut, dia bilang dukungannya ke Lutfi dan Yasin gitu, dan dia diminta untuk memang mendukung, untuk cagup diminta untuk mendukung Lutfi dan Yasin. Termasuk untuk memberikan dukungan dalam bentuk logistik. Tapi bukannya kubu sebelahnya juga bergerak untuk mendapatkan dukungan dari pengusaha? Ya, Hendar Prihadi itu sudah bergerak ke beberapa pengusaha lokal, misalnya pengusaha kecap. Nah, makanya kampanye-kampanye Hendar Prihadi atau Hendi ini kan lebih banyak ke kalangan buruh gitu ya. Karena si pengusaha ini menjanjikan selain logistik juga mereka mengumpulkan buruh-buruhnya untuk mendukung Andika dan Hendar. Gitu. Jadi setelah ada operasi dari si Parcok gitu, gue bilangnya si ya, jadi kayak seseorang gitu. Setelah ada operasi dari si Parcok itu, kemudian kantong-kantong pengusaha itu ditutup tuh untuk si Hendi dan Andika, untuk pasangan Hendi dan Andika gitu. Belakangan mereka pusing juga sama logistik ini gitu. Dan karena logistik sudah semakin tipis gitu dan kebutuhan besar, dan sampai saat ini PDIP di Jawa Tengah sampai saat ini tuh Kamis 21 November itu mereka memutuskan untuk tidak menggelar kampanye akbar di Jawa Tengah karena uang atau logistik mereka ini dialihkan ke door to door. Itu lebih efektif ketimbang kampanye akbar gitu. Dan ada strategi lain untuk supaya mereka mempertahankan suara yang paling tidak suaranya sekarang. Itu yakni tidak menghadirkan Megawati di Solo. Soal ini gue punya cerita ya juga. Nah itu bagian lo. Beberapa orang ya. Jadi baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah, Megawati ini dianggap sebagai faktor pengurang, sama lah dengan Jokowi. Posisi mereka setara, level ya, head to head. Ya oke lah gitu. Jadi Megawati ini dianggap sebagai pengurang, gitu loh. Karena dia, kalau orang kan juga melihat kemarahannya dia waktu pidato itu kan juga malesin gitu. Dan inilah kemudian dianggap sebagai faktor pengurang. Satu kali Mega tuh punya rencana untuk rapat di Solo gitu loh, dan orang-orang PDIP buru-buru tuh mereka menyampaikan kepada Megawati gitu loh, Ibu jangan kampanye di sana gitu loh. Gitu loh. Gue tidak tahu apakah kemudian disampaikan bahwa kalau ibu datang suara malah berkurang. Gue rasa nggak berani orang ngomong kayak gitu ya kan. Tapi mungkin disampaikan bahwa semua sudah beres gitu loh. Jadi aman gitu. Jadi Megawati tidak jadi datang ke Solo waktu itu. Gitu. Karena memang ini dianggap sebagai faktor pengurang. Gitu. Dan mereka sangat hati-hati sekali, di ujung-ujung bisa dimainkan. Betul. Nah, lu juga kemarin kan cerita nih, ada informasi soal TNI. Apa nih cerita soal tentara di Jawa Tengah ya? Di Jawa Tengah tentunya. Ya, jadi gini, ini kan nyambung nih dengan yang dulu pernah kita obrolin, bahwa kalau mau ngelawan coklat harus dengan hijau gitu. Kalau internal bilang green tea. Green tea dan wafer. Nah, PDIP itu bahasa mereka itu berupaya untuk mengetuk hati, mengetuk hati tentara-tentara yang ada di Jawa Tengah itu, supaya bukan untuk menggalang dukungan untuk si untuk Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, bukan, tapi lebih pada menjaga supaya coklat ini diawasin lah, gitu, supaya mereka netral saja, supaya mereka tidak berpihak saja, dan kemudian juga kalau bisa bantu untuk mengawasi pergerakan coklat yang luar biasa masif gitu ya. Kalau bahasa mereka kan kita sudah tulis berulang kali ya, sampai titik akhir juga ada
pengerahan tekanan terhadap kepala desa gitu yang dipanggil-panggilin dengan pola yang sama dengan pemilu 2024. Nah, inilah yang kemudian membuat petinggi PDIP Jawa Tengah berupaya untuk mengetuk hati, ya bahasanya begitu ya kan. Jangan-jangan bagian dari operasi senyapnya Andika. Bisa jadi ya kan. Emangnya Andika punya operasi senyap? Bocorin, Cak. Dia punya tim yang bahkan tidak bisa ditembus oleh PDIP. Wah, Seru nih Tim elit berarti ini. seru ini guys. Andika ini punya tim khusus Pramuan yang semua orang tidak tahu timnya ini siapa aja. Wah. Tapi mereka tahu bahwa ini semua purnawirawan. Oh, Gitu. Jadi setiap jalan kemana-mana tuh Andika itu selalu ditempel 2 mobil. Ya. Di belakang sama di depan. Kacanya hitam. Ya. Tidak tahu di dalam itu ada siapa. Dan tidak tahu mereka ini ngapain. Nah, Ya. inilah tim senyapnya Andika yang dinamakan tim darat gitu. Dan Andika pun tidak pernah membocorkan strateginya dia kepada tim partai maupun tim relawan. Senyap semua. Apalagi lawannya guys ini. Tapi ini punya dampak. Supaya nggak tahu ya. Nah, itu tadi Nama-namanya dihitung dampaknya Andika itu mengatrol tinggi tuh suaranya Oh gitu ya. Hendy dan Andika. Gitu. Jadi justru suara Hendy sama dengan suara partai. Nah, justru yang menjadi faktor signifikan itu faktornya Andika. Faktor Andika. Ya. Artinya menambah itu. Betul. Ya, semua berperan lah ya di situ ya untuk Ya. menaikkan elektabilitas masing-masing. Betul. Oke, setelah panjang lebar menjelaskan, jadi apa sikap Tempo terhadap Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah ini? Iya, pertama tentu saja Tempo tidak mengendorse ya. Persis, ya. Siapapun calonnya, mau di Jakarta, mau di Jawa Tengah, itu terserah pemilih saja. Mereka mau memilih siapa. Kan kami hanya menyampaikan fakta saja Iya. bahwa kemudian kami kita ini dituduh mendukung calon-calon PDIP ya terserah lah untuk Ya. itulah, silahkan aja dinilai gitu. Tapi yang pasti Tempo tidak berpihak pada siapapun. Oke. Gitu. Yang kedua, ini terserah dari pemilih. Mereka mau memilih dari sudut pandang yang mana. Ya. Ya. Gitu kan. Kita melihat bahwa analisisnya adalah faktor Jokowi ya, ini malah menjadi pengurang untuk Ridwan Kamil maupun untuk Ahmad Lutfi juga kan. Ya. Betul, Di ya. daerah kan. Betul. Gitu. Dan kenapa mereka harus menghamba pada orang yang sudah tidak berkuasa gitu, dan kemudian juga justru malah menjadi faktor pengurang untuk elektabilitas gitu. Buat apa, ya kan? Dan kalau kita melihat lagi-lagi tergantung dari sudut pandang mana nih. Kalau lu itu nggak pengen dinasti ini terus berkuasa, ya lu tahu kok harus memilih siapa. Oke guys, jadi Pak Andika ini memang just dan kan sekali guys. Nggak perlu keluar-keluar minta endorse sana sini. Tapi mainnya main cantik aja untuk kemenangannya. Ini mah the real mainan tentara guys. Keren Pak Jenderal, sampai semua orang seperti Janina bubukkan. Nggak tahu kalau Pak Andika itu mempunyai operasi senyap yang benar-benar senyap. Tim rahasia untuk mengawal kemenangan Pilkada 2024 guys. Namun kalau ditelusuri memang ini wajar. Karena di belakangnya Pak Andika ini kan ada Pak Hendro Priyono. Masternya intelijen. Dan namanya mertua pasti akan di belakang dan mendukung mantunya untuk maju di Pilkada 2024 guys. Namun sebenarnya tanpa punya tim senyap pun, masyarakat Jawa Tengah sudah bisa menilai kualitas dan kapabilitas Jenderal Andika ini guys. Figur Andika ini dan juga Hendy itu rendah hati, berkarakter, ora keminter, komunikasi dan dialognya bersama rakyat cukup baik apa adanya. Jadi insya Allah amanah untuk bersama rakyat membangun Jawa Tengah yang mandiri, sejahtera, insya Allah. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.